Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang laporan keberlanjutan. Hak menyatakan bahwa masalah interaksi pemangku kepentingan adalah masalah manajemen umum yang dapat dipahami dari perspektif bisnis atau ekonomi rasional. Hack juga menyatakan bahwa manajemen harus melihat dirinya sebagai agen atas nama pemangku kepentingan yang menjadi prinsipal mereka. Dari perspektif tersebut, manajemen harus mengidentifikasi kontribusi masing-masing pemangku kepentingan terhadap kekayaan organisasi dan mengkategorikan pemangku kepentingan ke dalam kelompok. Berdasarkan hal tersebut, manajemen menentukan metode apa yang terbaik untuk mengurangi masalah keagenan yang ada. Interaksi pemangku kepentingan dapat mengambil banyak bentuk dan mencakupi sebagai aspek, salah satunya adalah pelaporan perusahaan. Dalam beberapa tahun sejak Undang-Undang Perseroan Terbatas disahkan, jumlah perusahaan yang mengadopsi dan menerapkan sustainability reporting, yaitu pelaporan yang memadukan pelaporan sosial, lingkungan, dan keuangan termasuk tata kelola terus meningkat. Namun, dukungan kerangka konseptual, prinsip akuntansi, dan standar akuntansi untuk mendukung praktik pelaporan keberlanjutan masih lemah atau belum ada. Model sustainability reporting dikembangkan oleh salah satunya adalah Global Reporting Initiative sejak tahun 2001. Kebanyakan perusahaan global sudah menerapkan sustainability reporting. Tahun 2016 terdapat standar untuk laporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative ataupun GRI. Latar belakang laporan keberlanjutan ya. Di sini kita lihat akuntansi berperan dalam dunia bisnis untuk membantu manajemen organisasi. Kemudian terdapat fenomena alam akibat perkembangan revolusi industri dan ulah manusia. Terdapat pergeseran paradigma single ataupun economic bottom line menjadi triple bottom line. Informasi non keuangan perlu untuk diungkapkan dalam bentuk laporan keberlanjutan. Nah, laporan keberlanjutan terdapat beberapa definisinya ya. Ini yang pertama berdasarkan JRI, laporan keberlanjutan merupakan laporan yang berisi praktik pengukuran, pengungkapan, dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Kemudian menurut Suko Harsono ya, laporan keberlanjutan adalah pelaporan yang dilakukan perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan, serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan membangun keberlanjutan, di mana dalam laporan ini terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, laporan keberlanjutan ya adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. Kemudian kalau ulasan selanjutnya ya terkait dengan fungsi laporan keberlanjutan adalah membantu organisasi untuk menetapkan tujuan, mengukur kinerja, dan mengelola perubahan dalam rangka membuat operasi mereka lebih berkelanjutan ya. Kemudian yang kedua adalah membantu pemahaman dan pengelolaan dampak dari keberlanjutan terhadap kegiatan dan strategi organisasi. Kemudian yang ketiga, alat komunikasi perusahaan dalam mengungkapkan bagaimana kontribusi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, alat untuk meraih legitimasi dari masyarakat. Yang kelima, menginformasikan tentang lingkungan perusahaan dan menciptakan image positif perusahaan kepada stakeholders. Dan yang keenam adalah alat akuntabilitas perusahaan. Beberapa manfaat laporan keberlanjutan diantaranya, yang pertama menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, yang kedua memenuhi harapan karyawan,
Yang ketiga, meningkatkan akses permodalan. Dan yang keempat, efisiensi dan pengurangan limbah. Kemudian terdapat prinsip-prinsip laporan keberlanjutan. Ada prinsip dalam menentukan konten laporan. Yang pertama adalah pelibatan pemangku kepentingan ataupun stakeholders inclusiveness. Kemudian yang kedua, konteks keberlanjutan atau sustainability context. Yang ketiga, materialitas atau materiality. Yang keempat adalah kelengkapan ataupun completeness. Selanjutnya untuk prinsip laporan keberlanjutan, ya ini untuk menentukan kualitas laporan. Ada keseimbangan, komparabilitas, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan. Komponen-komponen yang dapat menjadi konten dalam laporan keberlanjutan antara lain pernyataan direksi, struktur tata kelola organisasi serta model bisnis perusahaan, konteks keberlanjutan, penilaian dampak negatif utama organisasi dan risiko bisnis, identifikasi masalah yang paling mengkhawatirkan, analisis materialitas, tinjauan kinerja dari satu waktu ke waktu berikutnya, cerita dan gambar menarik mengenai strategi keberlanjutan. Kemudian kalau kita lihat perkembangan laporan keberlanjutan Indonesia ya, di awal dekade tahun 2000-an, laporan keberlanjutan secara resmi mulai dipublikasikan oleh beberapa perusahaan di belahan dunia. Kemudian didirikan di Indonesia ya, ini National Center for Sustainability Reporting atau NCSR. Kemudian di tahun 2007 terbit Undang-Undang Nomor 40 ya dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 di tahun 2012. Nah, menurut National Center for Sustainability Reporting, perkembangan pelaporan keberlanjutan di Indonesia cukup baik. Lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diharuskan untuk menerbitkan sustainability reporting secara bertahap mulai periode pelaporan tahun 2019. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.